Presbiter GPIB Cahaya Nugra Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah di bawah bayang-bayang banalitas berdasarkan Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu, ya Bapa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus nama
Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mewujudkan kebenaran Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk. Lepaskanlah beban di hati, terimalah salam ini. Damai Tuhan, damai-Mu, damai-Mu juga. Satu lagi tahun berganti.
Ibu Bapak kekasih, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari yang baru, teristimewa. Kami ada di tanggal 10 di bulan Januari 2021. Kami sebagai anak Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dikuduskan, dikuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Ya Kristus, bersabdalah, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-104. Mazmur pasalnya yang ke-104 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Ibu Bapak kekasih, ada satu ungkapan yang berkata kalau alam sudah bicara, manusia bertekuk lutut, ataupun manusia hanya pasrah, tidak akan mampu menggerak, tidak akan mampu mengubah. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata Bapak Ibu, betapa kecilnya kita ketika alam sudah berbicara. Ada juga bilang, kalau alam menangis, alam menangis, manusia bukan hanya menangis, tetapi lumpuh. Apa kira-kira itu Bapak Ibu kekasih? Kalau alam ini lagi bergejolak, kalau alam ini lagi membuat segala sesuatu, kita dalam hal ini melakukan aktivitas terbatas, contoh konkret hujan, lumpuh kita semua Bapak Ibu. Apalagi kalau akses untuk keluar rumah saja kita terjebak. Itu alam menangis Bapak Ibu. Ibu Bapak saudara kekasih dalam Kristus, banyak hal yang berbicara tentang alam yang mau mengatakan kepada kita sebagai manusia, betapa kita ini tanda kutip tidak ada artinya. Dengan kemegahan alam, dengan juga kewibawaan alam yang bisa di segala tempat abad
Manusia dengan jabatan setinggi bintang di langit sekalipun ketika alam sudah berbicara, tunduk semua. Mazmur 104 adalah mazmur pujian kepada Tuhan yang berdasarkan pada kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam semesta yang sungguh luar biasa. Sebenarnya di dalam perikop itu mau mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan alam dengan seisinya, manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara sekaligus juga merawat keharmonisan dari Allah sebagai pencipta dengan manusia yang mengelola alam ini. Ini yang disebut Bapak Ibu kekasih, kesatuan yang utuh antara Allah, manusia dan alam. Itulah sebabnya Mazmur menyatakan sukacitanya kepada Tuhan. Saya bacakan pada ayat yang pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allah engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Mazmur 104, bagaimana kesatuan yang utuh antara Allah, manusia dan alam yang membuat sang pemazmur menyampaikan dan menjadi ayat perikop kita. Dan kebesaran Tuhan terwujud dalam kemuliaannya dengan apa? Berpakaian keagungan dan semarak. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saya kembali untuk kita lihat kembali untuk ada pada ayat yang pertama itu bahwa kalau alam sudah menangis, apa sih semaraknya lagi? Kalau alam menangis, manusia lumpuh. Apa semaraknya lagi? Ibu bapak kekasih, sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita harus percaya apapun kejadian di muka bumi ini tidak ada yang pernah kebetulan. Tidak ada yang pernah kebetulan. Kita harus mengalami hal-hal yang menandakan bahwa betapa Allah itu menghadirkan kita untuk percaya dan meyakini segala suasana terjadi pada alam ini. Kita ini bukan bergerak ke belakang, tapi bergerak maju untuk meyakini ada yang Allah mau sampaikan kepada dunia ini, kepada Bapak Ibu dan saya. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin orang bicara kita sudah ada di bulan Januari 2021, ini minggu yang kedua, tanggal 3 yang pertama, tanggal 10 yang di sini Bapak Ibu terlayani secara online. Bapak Ibu terlayani secara online dari GPIB Cahaya Nugrah di Surabaya. Dan ketika berbicara jejak perjalanan sampai tanggal 10, maka yang ada di Surabaya sekitarnya, Gresik sekitarnya, kita mengalami yang namanya hujan angin yang luar biasa. Yang terkadang Bapak Ibu kekasih, bukan hanya kita lihat mendungnya, tapi tiba-tiba sudah demikian yang terjadi. Mengapa saya bicara dengan lumpuh? Lumpuh itu berarti aktivitas kita semua tertunda. Aktivitas kita juga semakin terbatas. Tetapi secara positif kita mau mengakui sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, makna dari kehidupan manusia yang dihadirkan Allah dengan alam yang ada di sekitarnya itu terwujud dengan segala bentuk yang terjadi, bahwa Allah itu tidak ada tandingannya ketika dia menguasai bumi seisinya. Ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Mau mengatakan apapun yang terjadi kita harus tahu, kita harus siap. Sehingga ada yang bilang kalau musim hujan jangan pernah bilang oh masih terang, tidak perlu bawa jas hujan ketika kita naik kendaraan roda 2. Atau ketika kita melakukan keluar rumah, kita punya jemuran, lalu kita katakan ini terang kok, padahal ini lagi musim hujan. Kita ada 15 menit keluar, sudah jauh dari tempat rumah kita, ternyata hujan. Apa yang jadi? Manusia boleh memprediksi, manusia boleh memikirkan, tapi
Tuhan yang menentukan waktunya. Ketika Mazmur menuliskan semarak Allah itu mau menunjukkan bahwa betapa Allah itu kebesarannya, dan kebesaran itu terukur. Perhatikan Bapak Ibu kasih pada ayat 3 sampai dengan 9. Kuasanya yang terjadi di situ. Dalam kemuliaannya kebesaran Tuhan menggambarkan apa? Melalui terang yang semarak dari langit yang terbentang, semarak dan luas membentang, tak seorang pun dapat mengukur batas kebesaran Allah. Luar biasa. Pemazmur menggambarkan kebesaran Tuhan yang mulia itu. Jadi apapun suasana alam ini, orang percaya boleh mengeluh, tetapi jangan menghambat hubungan kita dengan Tuhan, dengan menyalahkan Tuhan. Ketika kita mempunyai rencana, karena alam ini lagi bergejolak, lalu kita katakan Tuhan lagi tidak suka. Oke, bisa saja kita berpikir demikian. Tapi kita ambil sisi positifnya. Untuk tadi yang sudah saya katakan dalam perenungan ini, tidak pernah apa yang terjadi di alam ini kebetulan. Pasti ada rancangan, ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kuasa kebesaran Tuhan diperlihatkan dengan gambaran awan-awan sebagai kendaraannya. Ayat 3, angin sebagai pesuruhnya, nyala api sebagai pelayannya. Begitu besarnya kekuasaan Tuhan sehingga ia mampu mendasarkan bumi hingga tak goyah. Yang menyelubungi samudera raya, air pun taat pada hardikannya. Ayat 7 dan 8. Bapak Ibu bisa membacanya sampai ayat 9. Dan batasan yang ditentukannya. Jadi Ibu Bapak, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita punya Allah yang hidup. Anak-anak Tuhan, gerejanya punya Allah yang hidup. Allah yang adalah yang awal dan akhir, Allah yang adalah Alfa dan Omega, Allah yang ada pada ketetapannya untuk kita hadir dan hidup di 2021 ini. Sehingga kesempatan yang terbentang luas ke depan itu menghantar kita bahwa ketika kita berbicara alam, berbicaralah tentang kemahakuasaan Allah yang tidak ada batasnya, yang dimana kita harus dengan hikmat memahaminya. Tapi Bapak Ibu, ketika alam lagi menangis atau hujan deras pas hari Minggu, kita bisa berkata hujan tidak gereja. Tapi ketika hujan deras, ada acara yang mengundang kita, kita bisa basah-basah bawa pakaian ganti. Oh nanti di sana ganti. Ih luar biasa ya. Undangan Tuhan, padahal alam itu punya Tuhan loh. Iya toh? Kita bisa kan? Bisa ke satu tempat yang mengundang kita bawa baju ganti. Yang dari rumah pakai sandal jepit, sampai di sana kita bisa pakai sepatu yang luar biasa indah. Tapi ketika diundang Tuhan dengan alam lagi berbicara ke rumah Tuhan, hujan. Baik kan narik selimut lagi. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, coba kalau kita kerja yang menyangkut kondisi kita dengan kehadiran. Hujan pun ditembus Jadi Bapak Ibu kekasih, saya tidak menyamaratakan apa yang menjadi pengalaman hidup Bapak Ibu semua. Tapi mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, kita kambing hitamkan alam ini. Tidak boleh. Kita harus tahu. Alam ini, perhatikan Bapak Ibu kekasih, baca saja di perikop Bapak Ibu yang ada Alkitabnya di tangan Bapak Ibu semua. Pada ayat 7 dan 8. Air pun taat pada hardikannya. Memang bukan perikop kita hanya ayat sampai ayat yang kelima. Tapi coba perhatian ayat 7 dan 8. Air pun taat pada hardikannya.
Jangan pernah bilang, aduh gara-gara ke gereja tuh hujan-hujan sakit kepala kita. Tapi ketika kita ada satu acara yang hujan-hujan pun kita segar-segar pula gitu Bapak Ibu ya. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Kristus, alam semesta merefleksikan kehadiran, kemuliaan, dan kemahakuasaan Allah yang dihadirkan oleh kita. Jadi untuk masa pandemi ini tidak boleh ragu. Tuhan tidak akan pernah menghancurkan alam ciptaannya. Dengan kondisi alam ciptaan itu berarti kita yang ada di dalam muka bumi ini, Dia tidak akan menghancurkannya. Untuk itu, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kuasa kebesaran Tuhan melalui alam ini, manusia, Ibu Bapak Saudara harus tahu diri. Harus tahu diri. Menghormati kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita, sekaligus juga kita hidup takut akan Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang berbaring lemah di rumah sakit, kami sebagai gereja tetap sukacita, tetap yakin Tuhan tetap menguatkan, memulihkan. Bagi Bapak Ibu yang terbaring atau dalam kondisi isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit karena terpapar COVID, tetap semangat, tetap yakin Allah itu ada menyertai Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang lansia, tetap bersama dengan persekutuan dengan Tuhan, biarpun secara online, Tuhan itu ada di dalamnya. Dan di hari Minggu yang kudus ini, masih terbentang luas tanggung jawab iman kita. Alam boleh berbicara, alam boleh memberikan tangisannya, tapi Tuhanlah yang mempunyai alam, dan kita percaya Tuhan mengendalikan alam ini, dan kita memaknainya dengan percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Heboh atau hebatnya alam ini menghantam kita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup dan bekerja dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, tetap sukacita dan tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Suka
Saya undang berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik lagi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemberian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dalam terang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang di sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami berharga di mata Tuhan, dan kami yakini Engkau memakai kami untuk mengelola alam semesta. Kami tunduk kepadamu, dan kami percaya Engkau empunya hidup dan mati kami. Alam apapun tidak akan mampu menggerusnya, karena keyakinan kami Engkaulah Maha Kuasa, dan keperkasaan dan kedikdayaanmu mengelola hidup kami di alam semesta ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, masa pandemi ini biarlah bangsa kami tetap optimis, tetap yakin, dan vaksin yang sudah tersebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kami percaya kami pun akan mendapat bagian itu. Ada waktu dan kami harus tenang, dan kami percaya pemerintah ini dikuduskan Tuhan untuk menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami yang ada di Surabaya, di Jawa Timur maupun di Gresik. Pemimpin bangsa kami serahkan dalam pertolongan, anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami melipat tangan, berdoa, memohon, sembuhkanlah jemaat-Mu atau kami yang mendengarkan layanan ini, kami yang berbaring lemah karena kami terpapar COVID, di rumah maupun di rumah sakit maupun di rumah kami. Kami melipat tangan, Engkau pulihkan dan sembuhkan kami dalam nama Yesus. Dan pada malam hari ini kami mengimani Engkau Allah bekerja dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kami kehidupan dan ketentraman yang melampaui akal dan pikiran kami, yang membuat kami merasakan sukacita bersama dengan Engkau, memasuki hari dalam minggu baru dengan sejahtera dan shalom-Mu untuk anak-anak kami yang sekolah melalui online, baik di playgroup sampai perguruan tinggi, dan kami yang bekerja. Tuhan senantiasa memberikan kami semangat berusaha bekerja, dan kami percaya hujan yang bisa saja menghantam perjalanan kami mencari nafkah, tetap sehatkan dan sempurnakanlah apa yang kami usahakan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan berkati sukacita kemanusiaan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami yang bersyukur kepadamu, percaya dan yakin Allah Bapa melalui putra-Mu Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidup kami. Dalam Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, ibadah minggu ke-1 sesudah Epifani 10 Januari 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-1 sesudah Epifani Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup renungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Yesus Tuhan. 'Yesus Tuhanku, Dia sehati, 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 Dia
dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ucapkan selamat hari ini, Tuhan Yesus memberkati.